Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Bank Emas pertama di Indonesia pada Rabu 26 Februari 2025. Presiden Prabowo pun berharap kehadiran Bank Emas dapat meningkatkan PDB Indonesia, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat devisa negara. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Bank Emas pada Rabu 26 Februari 2025. Peluncuran ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia dan menjadi bagian dari program hilirisasi industri yang dicanangkan melalui Astacita. Dalam acara peluncuran, Presiden berharap Bank Emas menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Sementara itu, peluncuran Bank Emas dilaksanakan usai Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha pilihan. Adapun BSI memperoleh izin pada 12 Februari 2025, sedangkan Pegadaian pada 23 Desember 2024. Dengan bangga, pertama kali dalam sejarah, bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Usai meluncurkan Bank Emas, Presiden Prabowo Subianto berharap adanya Bank Emas dapat meningkatkan PDB sekitar 245 triliun rupiah, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, memperkuat devisa dan membantu menghemat devisa negara karena emas akan dikelola di dalam negeri dari hulu hingga hilir. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, peresmian Bank Emas di Indonesia disebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional serta mendukung misi hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama Astacita Kabinet Merah Putih. Nah, dengan adanya Bank Emas, diharapkan emas yang diproduksi dalam negeri dapat lebih optimal dalam pengelolaan dan juga pemanfaatannya. Kehadiran Bank Emas di Indonesia tidak lama setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis aturan mengenai kegiatan usaha bank emas atau bullion. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion yang diterbitkan pada November 2024 lalu. Dalam belai tersebut, usaha bullion didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam berbagai bentuk, antara lain simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, serta kegiatan lain dengan persetujuan dari OJK. Nah, terkait dengan fungsinya, Bank Emas atau Bullion Bank sendiri adalah institusi keuangan yang berperan dalam perdagangan dan juga penyimpanan logam mulia seperti emas, baik dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk produk keuangan. Bank Emas juga berfungsi sebagai perantara dalam transaksi emas antara pemerintah, bank sentral, dan juga investor dan serta industri. Dengan adanya Bank Emas, Indonesia diharapkan dapat mengelola emas dalam negeri secara lebih efisien dan memaksimalkan potensinya sebagai instrumen keuangan. Selanjutnya pemirsa, masih terkait dengan Bank Emas, di mana kehadiran Bank Emas juga diyakini ini dapat menjadi pendorong meningkatnya cadangan emas batangan Indonesia. Lantas, seperti apa potensi peningkatan cadangan emas batangan ke depan? Berikut kita simak informasinya terlebih dahulu. Usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kehadiran Bank Emas dinilai mampu menambah cadangan emas batangan yang dimiliki oleh Indonesia setidaknya hingga mencapai 440 ton. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini cadangan emas batangan yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 201 ton. Angka tersebut masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura. Lalu di BSI kurang lebih 100, yang sebagian ada tabungan, titipan dan lain-lain. Lalu di Pegadaian, mohon maaf Pak, di BSI ada 17,5. Ini kurang lebih kita baru 201 ton. Artinya masih tertinggal. Terima kasih, ini Pak Bahlil menggenjot Pak, produksi emas kita naik Pak, dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Artinya ini kita bisa tingkatkan Pak, tingkatkan reserve emas di Indonesia. Dalam waktu 5 tahun tadi paparan dari Pegadaian saja bisa meningkat sampai 219 ton. Belum di BSI, kadang-kadang di BUMN mesti dipanas-panasin Pak, supaya bersaing Pak. Dan BSI pun kalau 219 ton,
ini sudah hampir 440 ton, Pak. Jadi ini sebuah peningkatan yang luar biasa. Dalam 5 tahun nanti Bapak tagih juga ke mereka, Pak. Lebih rinci terkait cadangan emas, Erick Thohir mengungkapkan cadangan emas Indonesia saat ini ada di Bank Sentral sekitar 80 ton, lalu di Pegadaian kurang lebih 110 ton, dan di Bank Syariah Indonesia sebanyak 17,5 ton. Erick Thohir menyebut dalam 5 tahun ke depan cadangan emas Pegadaian berpotensi meningkat 219 ton, dan ia berharap BSI juga bisa memiliki potensi yang sama. Selain itu, Erick Thohir mengatakan ada potensi lain yang bisa digarap Bank Emas, yakni cadangan emas yang disimpan mandiri oleh masyarakat yang diperkirakan mencapai 1.800 ton. Tim Liputan, IDEX Channel. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan bank emas yang telah diluncurkan oleh Pegadaian dan BSI dapat menjadi tempat penyimpanan emas yang aman bagi masyarakat. Dalam pernyataan terbaru, Erick Thohir juga mengungkapkan jumlah peredaran emas di tengah masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 1.800 ton. Namun banyak dari cadangan emas tersebut yang masih tersimpan di bawah bantal alias belum dititipkan di sebuah sistem keuangan resmi. Untuk itu kehadiran layanan bank emas di Indonesia ini akan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan cadangan emasnya. Namun di saat yang sama, Menteri BUMN juga meminta Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk bisa meyakinkan masyarakat agar menggunakan layanan bank emas yang telah tersedia. Kedepannya, Menteri BUMN pun optimistis minat masyarakat Indonesia untuk bertransaksi emas akan mengalami peningkatan. Di sisi lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pentingnya keberadaan bank emas untuk memitigasi risiko saat ekonomi tidak stabil. Ia menyebut dalam setiap krisis hanya ada 2 instrumen safe haven atau aset yang tetap stabil di tengah ketidakpastian dan ketidakstabilan, yaitu dolar Amerika Serikat dan juga emas. Sementara itu terkait dampak positif hadirnya bank emas, OJK mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian, usaha bulion dapat memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat. Selain itu, OJK juga menyebut sejumlah manfaat lain atas hadirnya bank emas di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut kami hadirkan informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik peluncuran Bank Emas atau Billion Bank di Indonesia sebagai bagian dari pendalaman produk dan pengembangan industri jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan peluncuran Bank Emas merupakan implementasi dari Undang-Undang P2SK. Ia mengatakan kehadiran jasa Billion dapat meningkatkan inklusi keuangan, likuiditas, serta aktivitas di sektor jasa keuangan. Sesuai regulasi, terdapat 4 jenis kegiatan usaha Billion yang dapat dilakukan lembaga jasa keuangan yang sudah mengantongi izin, yaitu simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. Dalam skemanya, simpanan emas ini nantinya dapat digunakan sebagai pembiayaan emas oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara usaha Billion. Adapun saat ini baru ada 2 lembaga jasa keuangan yang sudah mengantongi izin Billion, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. OJK pun membuka peluang bagi pelaku usaha jasa keuangan lainnya yang ingin mendaftar sebagai penyelenggara Bank Billion. Apalagi secara internasional, banyak institusi jasa keuangan yang telah memiliki layanan Billion atau bank emas. Sementara itu, sebagai catatan, salah satu syarat bagi lembaga jasa keuangan yang ingin melaksanakan kegiatan usaha Billion adalah memiliki modal minimum sebesar 14 triliun rupiah. Tim Liputan, IDEX Channel. Kehadiran bank emas direspon sejumlah pihak, salah satunya dari BUMN Perbankan, yakni BRI. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pembentukan kegiatan usaha bulion dilatar belakangi oleh kebutuhan akan cadangan emas yang dapat dimasukkan dalam sistem perbankan dan menjadi bagian dari likuiditas pembangunan. Dengan adanya bank emas, BRI menilai laju pembangunan ekonomi tanah air dapat terus dipacu. Apalagi Indonesia menempati posisi ke-6 negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, yaitu berkisar 2.600 ton. Namun produksi emas baru dapat dimaksimalkan pada angka 110 ton. Kemunculan bank emas pun diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan nilai tambah emas di dalam negeri. Sementara itu pengamat perbankan dan juga praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo mengatakan bahwa pendirian bank emas dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Pemerintah pun dinilai perlu menyediakan sejumlah regulasi dan juga infrastruktur pendukung, termasuk kebijakan perlindungan konsumen dan juga strategi integrasi dengan pasar global untuk menopang operasional bank emas di Indonesia. Sejauh ini ia menilai pelaku perbankan terutama bank-bank besar
telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam ekosistem bullion di dalam negeri. Tapi saat ini perbankan masih fokus pada layanan emas berskala kecil, seperti tabungan emas dan juga gadai emas. Di saat yang sama, minat masyarakat terhadap bank emas juga cukup tinggi, terutama dari kalangan menengah ke atas yang sudah menggunakan emas sebagai instrumen investasi dan juga lindung nilai. Semoga kehadiran dari bank emas ini pemirsa bisa menjadi booster juga ya untuk pertumbuhan ekonomi seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo pemirsa, dan juga bisa membuka lapangan kerja yang diperkirakan bisa mencapai jutaan. Dan kita tinggalkan informasi seputar bank emas, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.